Minggu. Selamat beribadah ya. Suatu hari, Tuhan mengutus Yunus untuk ke kota Niniwe. Kota Niniwe itu orang-orangnya sangat jahat. Tuhan mengutus Yunus agar orang-orang di Niniwe itu bertobat kepada Tuhan. Tetapi, kalian tahu gak? Yunus tidak menuruti Tuhan. Yunus malah pergi ke kota, namanya kota Tarsis. Dia pergi menaiki sebuah kapal. Dia pergi jauh. Misalnya Niniwe di sana, Tarsis di sini. Dia pergi lawan arah dari yang Tuhan suruh. Yunus pergi ke Tarsis dengan menggunakan kapal. Nah, suatu ketika saat Yunus sedang tidur dengan pulas, tiba-tiba ada badai besar, ada ombak dan badai yang besar. Sangat besar sekali sehingga kapalnya goncang dan kapalnya hampir hancur. Nah, lalu orang-orang akhirnya mengetahui bahwa penyebab kapal itu goyang-goyang dan ada badai adalah karena ada Yunus di situ. Karena Yunus tidak menuruti kata-kata Tuhan, Tuhan pun mengingatkan Yunus supaya dia bisa taat kepada Tuhan. Akhirnya orang-orang melemparkan Yunus ke laut. Tiba Tuhan mengirimkan seekor ikan yang sangat besar. Ikannya itu memakan Yunus, menelan Yunus, tapi Yunus nggak sampai mati. Ternyata di dalam perut ikan Yunus masih hidup dan Yunus melihat, waduh, bau banget, ada makanan ikan, bau banget, ada anemon-anemon laut, ada rumput-rumput laut yang bau amis. Kira-kira ada gak yang mau masuk ke perut ikan? Nggak ada. Cici Ceri juga nggak mau masuk ke perut ikan, pasti bau banget. Yunus 3 hari di perut ikan. Yunus berdoa kepada Tuhan. Yunus minta maaf kepada Tuhan. Maafin Yunus ya Tuhan. Yunus tidak taat. Yunus malah pergi dan kabur dari Tuhan ke kota Tarsis. Bukannya Yunus ke Niniwe, Yunus malah ke kota Tarsis. Katanya gitu. Kemudian Tuhan memerintahkan ikan besar itu untuk memuntahkan Yunus. Akhirnya ikan besar itu memuntahkan Yunus dan akhirnya Yunus sampailah ke Niniwe. Nah, sampai ke Niniwe, akhirnya Yunus taat kepada Tuhan dan Yunus
menyebarkan berita ke Niniwe. Hai orang-orang Niniwe, saya Yunus. Saya diperintahkan Tuhan, diutus Tuhan untuk memberitakan Injil kepadamu. Katanya, cepatlah bertobat orang-orang Niniwe. Kalau tidak bertobat, Tuhan akan menghukummu. Tahu gak? Akhirnya orang-orang Niniwe bertobat dan menyembah Tuhan Yesus lagi. Akhirnya orang-orang Niniwe tidak berbuat jahat lagi dan menyembah Tuhan Yesus. Yunus disuruh Tuhan pergi ke Niniwe. Dia pergi kemana? Dia malah pergi ke kota Tarsis. Yunus tidak taat, Yunus maunya sendiri, tidak bisa diatur. Dia naik kapal, gelombang menghantamnya. Biur, 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 biur. Karena Yunus satu kapal bermasalah. Karena Yunus semua orang jadi resah. Karena Yunus ia harus dilempar ke laut. Karena tak taat Yunus dimakan ikan besar. Ha, ha. Adik-adik, kita harus taat apa kata Tuhan. Orang tua, guru di sekolah maupun sekolah minggu. Yuk kita nyanyi lagi sayang. Yunus disuruh Tuhan pergi ke Niniwe. Dia malah pergi kemana? Ke kota Tarsis. Yunus tidak taat, Yunus maunya sendiri, tidak bisa diatur. Ia naik kapal, gelombang menghantamnya. Biur, 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 biur. Karena Yunus satu kapal bermasalah. Karena Yunus semua orang jadi resah. Karena Yunus ia harus dilempar ke laut. Karena tak taat Yunus dimakan ikan besar. Ha, ha. Nah, anak-anak, kita harus belajar dari cerita Yunus ini bahwa kita harus taat kepada Tuhan. Kalau kita disuruh melakukan sesuatu, kita harus taat. Nah, contoh taat itu kepada Tuhan juga bisa taat kepada orang tua, taat kepada papa dan mama. Misalnya disuruh beres-beres atau disuruh mandi misalkan. Nah, kita harus mandi segera, langsung dilakukan. Jangan malah kita kabur kayak Yunus kabur nanti dimakan ikan. Kita harus taat ya. Cici percaya anak-anak gereja kasih karunia pasti pada taat-taat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak sekolah minggu GSJ kasih karunia luar biasa ya semuanya yang di rumah. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini yang menceritakan tentang Yunus di dalam perut ikan. Ketika Tuhan menyuruh Yunus untuk pergi ke Niniwe, dia malah pergi ke Tarsis, ke arah sebaliknya. Sehingga akhirnya Tuhan menghukum Yunus, dijatuhkan dari perahu dan masuk ke dalam perut ikan. Nah, tapi walaupun di dalam perut ikan, selama 3 hari Tuhan tetap memelihara Yunus. Oleh karena itu sebagai anak Tuhan, semuanya kita mau taat ya. Kita mau jadi anak yang luar biasa. Oke guys ya? Oke deh. Hari ini kita mau membuat kreativitas, yaitu ikan paus, ikan besar di mana Yunus tinggal di dalamnya selama 3 hari ya. Di dalam perut ikan kita mau bikin ya. Siap bisa pegang. Bahan-bahan yang diperlukan adalah kertas warna 4 lembar, warna yang berbeda ya. Oke. Ya, nanti kertas warna ini dibikin pola ya. Polanya seperti ini ya. Seperti begini. Oke, polanya sudah ada ini. Kita mau tempel. Ayo Kisya bisa ditempel. Aku mau warna pink. Warna ini aja.
karena pinnya sudah ada. Bisa tempel di sini. Di sini dikasih lem. Kasih lem gini. Iya. Kasih lem loh, gini loh dikasih lem. Kasih lem. Ini aja kasih lem. Terus nanti kita tempelkan. Oke, ditempel. Tempel seperti ini ya. Nah, kita mau tempel seperti ini. Tuh, tadi udah dikasih lem, ditempel seperti ini. Sekarang kita mau kasih matanya. Ini matanya. Matanya dilemin dulu. Matanya dikasih lem dulu. Kasih lem ya. Dikasih lem. Oke. Bisa tempel matanya. Iya, di sini. Oke deh. Terus kita mau pasang ekornya. Ekornya juga dikasih lem ya. Belakangnya warnanya kuning. Ayo Kisya tempel ekornya. Ekornya. Oke. Terus kita kasih sirip. Ini siripnya ya. Ini pakai warna pink. Iya, siripnya warna pink. Ya, Kisya bisa tempel siripnya seperti contoh. Begini. Oke, iya, kita tempel siripnya udah jadi. Terus Kita kasih tangkai supaya bisa dipegang seperti ini. Iya. Oke, kita pasang tangkainya. Terus tangkainya Tangkainya kita kasih lem ya. Kasih lem gimana dulu. ya tapi? Kita pasang di sini. Oke. Jadi deh ikan pausnya. Kesya warna pink. Oke. Ini kreativitas kita hari ini membuat ikan paus ya. Jadi yang di rumah jangan lupa kalau mau bikin bisa minta sama mama. Bahan-bahannya tadi kertas warna 4 lembar, sama lem, sama tangkai es krim. Kalau nggak ada tangkai es krim bisa pakai sedotan ya. Tapi belum ada mulutnya. Ya, mulutnya bisa digambar ya nanti ya. Mulutnya bisa digambar pakai spidol ya seperti ini ya. Mulutnya bisa digambar sendiri pakai spidol, oke? Tapi aku Oke deh. Sekarang kita mau ayat hafalan. Semuanya bisa ya. Amsal 14 ayat 26. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Amsal 14 ayat 26. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Amsal 14 ayat 26. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Amsal 14 ayat 26. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Bye-bye. Amsal 14 ayat 26. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Amsal 14 ayat 26. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan perlindungan bagi anak-anaknya. 14 ayat 26. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Amsal 14 ayat 26.
Tuhannya. Dalam takut Sayang takut akan Tuhan akan Tuhan ada ada ketentraman yang besar. yang bisa. Bahkan Bahkan ada ada perlindungan kebenaran bagi di anak-anaknya. bisa Amsal 14 ayat 26. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Amsal 14 ayat 26. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. 14 ayat 26. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Kita akan menutup ibadah kita hari ini. Semuanya dalam sikap doa ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan berikan kami kesehatan untuk beribadah online di rumah masing-masing. Tuhan Yesus, kami sudah selesai dalam ibadah kami. Tuhan pimpin kami menjadi anak yang taat dan dengar-dengaran. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat, kasih, sukacita, dan damai sejahtera yang daripada Tuhan Yesus menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Semua anak Tuhan katakan, Bukan Tuhan.